Oke, halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hello Gulo. Dan pada video kali ini gue akan memperlihatkan 5 foto selfie yang paling mengerikan. Nah, mungkin di sini wewe semua ada nih yang hobi mengabadikan sebuah momen dengan selfie. Dan ya, selfie ini atau memotret foto dengan menggunakan kamera depan mungkin simpelnya ya, sudah ada sejak tahun 1839. Namun istilah selfie ini baru populer dari tahun 2012 saja we. Nah, sebagian orang itu mengabadikan momen dengan cara berselfie menggunakan smartphone atau kamera yang mereka miliki. Namun di sisi lain itu ternyata ada we foto-foto selfie yang sangat mengerikan. Dan pada video kali ini gua mau bahas tentang foto-foto selfie yang mengerikan. Oke, yang pertama adalah pencuri mayat. Nah, cerita yang pertama ini adalah foto selfie yang berisi seorang pria yang mencuri mayat dari kamar mayat. Dan kebetulan mayatnya ini merupakan pacar dia sendiri. Jadi fotonya ini tuh sempat viral di Twitter dan ini mendapatkan banyak banget retweet. Nah, menurut informasi yang ada nih, katanya foto ini tuh berlokasi di California. Kalau kita perhatikan lagi, wajah dari perempuan atau mayat yang ada di samping pria ini itu tuh pucet banget we. Rambutnya itu juga acak-acakan, nggak beraturan. Dan si pria yang mengambil atau mengabadikan momen tersebut itu kelihatannya dia tersenyum bahagia seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, namun ternyata dibalik itu semua, foto itu tuh katanya palsu. Jadi itu bukan pacar si pria tersebut, melainkan itu hanyalah mannequin atau properti yang biasanya digunakan saat pembuatan film gitu. Ya, intinya mah kejadian tersebut itu nggak asli we. Nah, meskipun begitu, kejadian membawa mayat di dalam mobil itu katanya bukan menjadi rahasia lagi. Sempet banyak banget postingan di Twitter. Itu banyak yang menceritakan tentang mobil-mobil biasa nih yang membawa jenazah atau mayat. Nah, kayak contohnya misalkan ada orang yang meninggal di suatu tempat dan dia ingin dikuburkan di kampung halamannya yang berada jauh gitu karena misalkan merantau. Dan jika dikirimkan melalui ambulan atau pesawat, itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan jika keluarganya itu tidak mampu, jadi banyak yang menitipkan mayat tersebut kayak di mobil truk atau di mobil-mobil biasa. Nah, katanya jika di mobil truk gede gitu ya, itu kan kursi penumpangnya itu ada 4 we. Nah, itu biasanya terdapat sopir dan sopir cadangan. Dan jika ada orang ketiga atau keempat yang menggunakan kacamata hitam dan juga topi besar, itu tuh katanya mayat. Ya, mengenai hal-hal tersebut itu bisa digali lagi informasinya, kalian bisa cari kayak di Google atau di internet lagi. Yang intinya katanya memang begitu we. Yang keempat, postmortem selfie. Sebenarnya gue tuh kayak bingung banget melihat orang-orang yang berfoto atau berselfie bersama mayat. Nah, kejadian pertama ini kalian bisa melihat fotonya di sini. Sebenarnya foto ini tuh sudah tersebar di internet sejak tahun 2014 dan 2015 dan ini sempat viral pada masanya. Beberapa cerita ada yang bilang bahwa kejadian tersebut merupakan seorang pria berkebangsaan Malaysia atau Singapura yang dia tuh nggak rela kehilangan istrinya sendiri. Sampai-sampai pria ini tuh menyimpan istrinya di rumahnya. Dan di beberapa momen, pria ini tuh menyempatkan untuk mengambil selfie atau mengambil foto bersama istrinya itu yang sudah meninggal. Lalu cerita yang lainnya ada foto selfie dari seorang model bernama Jelika Lubicic. Jelika ini merupakan seorang model dan penyanyi yang berkebangsaan Serbia. Dia ini sering banget menggunakan sosial media untuk mendongkrak popularitasnya, termasuk juga selfie bersama mendiang ayahnya. Di sini terdapat foto Jelika yang sedang berduka cita sambil bibirnya itu manyun, dan di sebelahnya ini terdapat mayat ayahnya sendiri. Jika kita notice di bagian atasnya itu ada caption yang jika kita artikan itu bertuliskan rest in peace. Kemudian emot hati pecah dan emot nangis. Nah, dan di tahun 2015 itu sempat ada tren yang juga menjadi challenge bernama postmortem selfie. Jadi ada semacam sosial media di Rusia yang menantang para netizen untuk berselfie dengan mayat. Nah, orang yang mengupload foto dengan mayat terbaik itu akan mendapatkan reward senilai 10 euro sampai 80 euro. Ya, bisa dibilang sekitar 170.000 hingga 1.300.000. Nah, semenjak itu banyak banget nih orang yang berlomba-lomba mengupload foto mereka, foto selfie ya, bersama mayat demi mendapatkan duit, popularitas, dan kepuasan pribadi yang telah menyelesaikan suatu challenge. Asli ini kayak
Anjir, aneh banget orang-orang kayak gini weh. Yang ketiga, Basid McLean. Di tahun yang sama, yakni tahun 2015, ada seorang pria yang sedang berjalan-jalan bersama anjing peliharaannya di sebuah komplek yang bernama Komplek Bronx. Si anjing ini mengendus-ngendus tempat sampah dan menemukan potongan kaki manusia. Nah, karena kaget kan, pria ini tuh langsung menghubungi kepolisian. Nggak lama, polisi juga langsung mendatangi TKP dan langsung melakukan investigasi. Ternyata ada 2 bagian potongan manusia lagi di sekitaran tempat tersebut weh. Nah, kalau dipetakan bentuknya itu seperti ini. Badan, kaki, dan kepala dari mayat misterius ini ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Nah, setelah dilakukan investigasi, ternyata potongan tubuh manusia itu adalah milik seorang wanita yang bernama Tanya Bite, yakni seorang ibu rumah tangga yang berusia 45 tahun. Kemudian polisi langsung menginterogasi tetangga dari ibu Tanya ini. Dan menurut tetangganya, Tanya ini merupakan ibu rumah tangga yang sangat baik. Bahkan ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anaknya yang paling kecil, karena kebetulan anaknya ini mengidap Down syndrome. Dari kesaksian tetangganya, mereka semua menuduh anak Tanya yang paling besar, yang sudah berumur 23 tahun bernama Basid McLean. Polisi langsung memeriksa dugaan ini, dan ketika rumahnya diperiksa oleh pihak kepolisian, mereka menemukan foto selfie Basid yang sedang memegang potongan kepala ibunya yang sudah terputus dari badannya. Nah, ini kalian bisa lihat fotonya, namun disensor weh. Dan dari foto ini aja sudah terbuktilah bahwa si Basid merupakan pelakunya. Singkat cerita, setelah polisi membawa kemudian menginterogasi si Basid ini, akhirnya dia mengaku jika dia telah membunuh dan memutilasi ibunya sendiri. Dan alasan dia melakukan hal itu hanya karena dia tuh bete dan kesel aja katanya. Dia juga mengatakan bahwa tidak melakukan hal itu sendirian, melainkan ia dibantu oleh seorang temannya yang bernama William Harris. Nah, ini anak kayak gini anjir, sakit banget. Yang kedua, Broly Banderas. Broly Banderas ini merupakan seorang pria yang cukup good looking weh, yang fotonya ini banyak tersebar di Facebook. Sedikit informasi bahwa si Broly Banderas ini adalah anggota dari kelompok pembunuh bayaran bernama Knight Templar yang ada di Meksiko. Broly ini juga sering banget terlibat dengan kartel narkoba Meksiko dan sering memamerkan dirinya, senjatanya, bahkan uangnya di Facebook. Dan menurut informasi yang beredar, dia melakukan hal tersebut ya, kayak dia memposting kehidupannya yang bejat itu di sosial media, itu hanya karena having fun aja katanya, selayaknya netizen-netizen yang lain. Tapi mau bagaimanapun, dia tetap bukanlah netizen biasa, karena sekali lagi dia merupakan seorang pembunuh bayaran di Meksiko. Broly juga dilaporkan pernah terlibat dalam pembantaian setidaknya 50 polisi dan menjatuhkan banyak helikopter militer Federasi Meksiko ketika ada konflik di antara kartel narkoba di Meksiko dan juga pihak-pihak berwajib yang ada di sana. Salah satu foto selfie yang paling mengerikan dari Broly ini adalah foto dia di sebuah mobil dengan salah satu semacam kayak tahanannya. Seperti yang terlihat di sini, memang si Broly ini tuh kayak good looking. Tapi jika kalian sadar, kalian bisa lihat di bagian kursi belakangnya weh. Di situ terdapat pria yang matanya ditutup dan kelihatannya tuh kayak lagi disekap oleh si Broly. Dan dari informasi yang beredar, katanya orang atau tahanan tersebut yang ada di belakang itu dibuang di sebuah jalan di Meksiko dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, kayaknya si Broly ini melakukan semua kejadian itu dan mempostingnya di sosial media itu agar mendapatkan pengakuan dari netizen, dan dia seolah-olah kayak ingin menakut-nakuti warga Meksiko. Nah, kalau kita melihat sisi gelap dari Facebook nih weh, sebenarnya kayak banyak banget kejadian-kejadian atau hal-hal yang enggak biasa. Bahkan bukan cuma di Facebook, di internet lah. Yang pertama, Robert Bekowitz. So far, menurut gua ini merupakan foto selfie yang paling mengerikan. Jadi pada bulan Juli 1982 di kota Detroit, Amerika Serikat, terdapat sebuah berita pembunuhan yang paling sakit yang pernah terjadi di kota tersebut. Suatu malam, seorang pria berumur 33 tahun bernama Robert Bekowitz ini lagi nonton bersama pacarnya yang bernama Jeanine Clark.
tiba-tiba dari belakang mereka itu muncul temannya yang bernama James Glover. Dia itu langsung menembakkan sebuah pistol ke arah kepalanya si Robert. Nah, pacarnya atau si Jeanine ini, dia tuh enggak shock, dia enggak histeris, enggak marah, dan dia kayak kaget dikit aja. Dan ternyata si James ini merupakan selingkuhan dari si Jeanine. Kemudian selama 3 hari 3 malam setelah pembunuhan itu terjadi, mereka berdua itu ngobat segala macam narkoba, berhubungan seks 3 malam, dan juga memutilasi tubuh si Robert Berkowitz. Semua proses mutilasi tersebut diabadikan dengan foto selfie, dan potongan tubuh si Robert ini itu mereka jadikan bahan bercandaan Nah, kayak mungkin kalian bingung dan gue nggak bisa memperlihatkan fotonya ke kalian karena ini pasti dicekal oleh YouTube Yang intinya si Robert itu setelah dia dimutilasi, dia dijadikan bahan bercandaan, dan potongan tubuhnya itu, tangan, kaki, kepala, itu dibuat bercandaan kayak dibentuk menjadi apa gitu, seolah-olah katanya kayak dia tuh melakukan oral seks gitu. Dan kejadian ini pada tahun 2021 itu dibuatkan film dengan judul The Generates. Nah, buat kalian yang pengen nonton bisa mungkin nonton aja. Ya intinya kalau kita memiliki pasangan tapi pasangan kita si ceweknya ini udah nggak bener, mending kita waspada dan antisipasi aja daripada kejadian-kejadian di luar batas itu terjadi, lebih baik kita mengantisipasinya dari awal. Nah, sekian aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.